Ya halo semuanya, balik lagi bareng gue Vian Rafe. Dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan gak kerasa juga gue udah sampai ke session 11 dari alur cerita Benua Kaisar yang pernah gue bawain. Dan di session ini pasti akan lebih seru lagi. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung cek this out aja alur ceritanya. Di session sebelumnya, Raja Tianzhang dan juga Jun Xinliang sedang bertarung habis-habisan melawan aliansi dewa. Sementara itu, di lautan bintang merah, di suatu tempat yang penuh dengan bunga dan burung, ada sosok yang sedang duduk di samping kolam. Dia menggunakan jubah putih, namun wajahnya sedikit menakutkan. Setengah dari wajahnya tertutupi oleh racun yang hitam. Sosok ini bernama Hua Bui Hua. Hua Bui Hua lalu berkata, "Sepertinya waktunya sudah hampir habis." Sementara itu di kota Ripet, sejumlah tokoh yang masih menjaga kota ini dan dunia Dewa Darat telah mengirim bala bantuannya untuk aliansi dewa. Tuan Suixian, "Mungkin butuh 300 tahun untuk kita sampai ke sana," ucap dari sosok yang berada di samping Pridara. 300 tahun ya. Pada saat kita tiba, dua alam ini akan sepenuhnya menghilang dari dunia ini. Jika rencana kita berhasil, dunia Dewa Darah akan makmur selamanya, ucap dari Suixian. Ya, Tuan Suixian memang benar. Kita baru saja menerima berita bahwa tim Dewa Darah berada di peringkat kedua dalam kompetisi, ucap dari sosok yang lainnya. Apa? Peringkat kedua? Seharusnya kita bisa menang. Ini masih belum bisa disebut dengan prestasi yang baik, ucap dari Suixian. Dan di suatu tempat di lautan ketiadaan, ada daerah tandus di sekitaran sini. Dan di sana tiba-tiba ada suara keras yang terdengar. Lautan ketiadaan pun lalu bergejolak. Lalu kemudian ada bayangan hitam yang aneh yang sedang memegang tubuh manusia. Dan bayangan itu memiliki sepasang bola mata berwarna emas. Setelah bayangan hitam itu tiba di sini, dia pun lalu meletakkan tubuh manusia yang dia pegang. Bayangan hitam itu pun lalu menghilang secara perlahan. Entah sudah berapa lama waktu yang telah berlalu, ada sebuah perahu yang muncul di lautan ketiadaan ini. "Hei, sepertinya ada seseorang yang tergeletak di sana," ucap dari seseorang yang berada di atas perahu. "Benarkah itu? Lebih baik ayo kita lihat dan mendekat," ucap dari seorang lainnya. Lalu perahu itu pun melintas dan mendekati tubuh manusia itu. "Hei, tunggu dulu. Tubuhnya terlihat aneh," ucap seseorang yang ada di atas perahu. "Apakah dia salah satu dari tim teleportasi? Mengapa yang lainnya tidak terlihat?" ucap dari sosok yang lainnya. "Lalu apa yang akan kita lakukan dengan dia?" ucap pria yang bernama Liu Er. Kalau begitu, ayo mari kita bawa saja dia pergi dari sini," ucap dari pria yang berjubah putih. Mendengar itu, Liu Er pun segera menyeret tubuh itu dan menaruhnya di atas perahu. Namun pria berjubah putih tiba-tiba mengkerutkan keningnya saat melihat cincin di tubuh orang itu. "Keluarlah," ucap dari pria berjubah itu. Setelah itu, Ding Yue pun segera keluar dari cincin penyimpanannya. "Siapa kamu?" tanya dari Liu Er. Ding Yue pun segera berlutut dan memandangi Xiaoyan yang tergeletak saat ini. Melihat Xiaoyan yang tidak berdaya, Ding Yue pun akhirnya mengeluarkan air matanya. Dia langsung menangis sejadi-jadinya. Ding Yue jelas sangatlah sedih kali ini. Dan melihat itu, pria berjubah putih dan juga Liu Er langsung terkejut. Mereka tidak tahu harus berbuat apa kali ini. "Hei, janganlah menangis. Katakan padaku, dari mana asalmu dan siapa namamu?" ucap dari Liu Er. Namun Ding Yue tetap menangis sejadi-jadinya. Air matanya sangatlah deras seperti hujan. "Liu Er, cepatlah hibur dia. Dia terlalu berisik," ucap dari pria berjubah putih. Aku tidak tahu bagaimana caranya aku untuk menghibur orang itu," ucap dari Liu Er. "Ya sudahlah kalau begitu, mari kita bawa saja mereka dulu ke kuil kuno," ucap dari pria berjubah putih. Dan setelah beberapa waktu berlalu, mereka pun akhirnya telah tiba di kuil kuno.
Ketika kapal mereka melewati kuil kuno, semua orang di sekitarnya pun berhenti dan memberi hormat. "Selamat datang Tuan," ucap dari semua orang yang melihat kedatangan Liu Er. Pria berjubah putih itu dan Liu Er pun lalu mengangguk. Saat ini tangisan Ding Yue masih terdengar jelas. Sampai mereka memasuki istana pun Ding Yue tetap menangis. Setelah mereka memasuki istana, ada sosok yang berdiri di ujung aula sana. Dia menghadap jauh dari aula. Dia menggunakan jubah naga emas hitam dengan mahkota bertahtakan warna emas di atas kepalanya. Pria berjubah putih dan juga Liu Er langsung mengangkatkan kedua tangannya dengan hormat. "Yang mulia, kami telah datang," ucap dari Liu Er dan juga pria berjubah putih itu. "Liu Er, siapa yang kamu temukan ini?" ucap dari sang permaisuri. Ternyata sosok itu adalah si permaisuri. Teriakan tangis Ding Yue masih bergema di aula. Ding Yue tidak pernah berhenti menangis melihat keadaan Xiaoyan kali ini. Saat ini Keiyun dan juga Liu Er hanya bisa menundukkan kepala mereka dan saling memandang. Sampai akhirnya sang permaisuri menghampiri Ding Yue yang masih menangis. Sang permaisuri lalu melihat Xiaoyan dengan jelas. Ekspresi si sang permaisuri langsung kaku dan matanya dipenuhi dengan rasa kecurigaan. "Keiyun, bawa dia dan ikuti aku, cepatlah," ucap dari sang permaisuri. Mendengar perintah itu, Keiyun pun sedikit kaget karena dia belum pernah melihat emosi seperti itu di wajah sang permaisuri. Keiyun pun lalu menganggukkan kepalanya dan dia segera membawa Xiaoyan. Namun Ding Yue segera berdiri dan menghalangi Keiyun. "Apa yang akan kalian lakukan? Dia akan segera mati. Apalagi yang ingin kamu lakukan kepadanya?" ucap dari Ding Yue. "Memangnya siapa kamu? Apa hubunganmu dengan orang ini?" "Orang ini yang dimaksud adalah Xiaoyan," tanya dari permaisuri. "Siapa aku? Kamu tidak perlu tahu aku. Yang jelas aku tidak akan membiarkanmu menyentuhnya," ucap dari Ding Yue. "Dia masih bisa aku selamatkan," ucap dari permaisuri. Namun ketika Ding Yue mendengar bahwa Xiaoyan masih bisa diselamatkan, tangisan Ding Yue pun tiba-tiba berhenti. Dia sudah sekarat, apa mungkin dia bisa pulih dari ambang kematiannya, ucap dari Ding Yue. "Percayalah kepadaku," jawab dari sang permaisuri. "Kalau begitu tolonglah, kamu harus menyelamatkannya," ucap dari Ding Yue lagi. "Kalau begitu biarkan aku menyelamatkannya dan membawanya pergi," jawab dari permaisuri lagi. Kemudian sang permaisuri pun memerintahkan Keiyun untuk membawa tubuh Xiaoyan menuju istana. "Nona, yakinlah tidak akan ada sesuatu yang buruk terjadi. Sang permaisuri sudah berkata dia masih bisa menyelamatkannya, maka dia pasti bisa menyelamatkannya. Sekarang kamu beristirahat saja," ucap dari Liu Er kepada Ding Yue. Namun tetap saja Ding Yue menggelengkan kepalanya. Ding Yue berencana untuk tetap menunggu Xiaoyan. Jadi Liu Er pun tidak punya pilihan selain menemani Ding Yue. Setelah suasana hati Ding Yue akhirnya mulai stabil, Liu Er pun lalu bertanya lagi. "Nona, sebenarnya, oh ya, siapa namamu?" ucap dari Liu Er. Mendengar itu Ding Yue pun lalu menjawab, "Namaku adalah Ding Yue." "Ding Yue, dari mana asalmu? Dan kemana kamu akan pergi? Dan kenapa temanmu itu bisa sekarat dan terluka parah seperti itu?" tanya dari Liu Er lagi. "Sebelumnya kami berpartisipasi dalam turnamen alam dunia di Hongmen Star. Tetapi pada akhirnya turnamen itu kita menghadapi pertempuran yang sangat sengit. Kami berniat pergi melalui lubang teleportasi. Namun transmisi lubang teleportasi yang kami lalui telah diganggu, sehingga kami menghadapi turbulensi dari lubang teleportasi itu. Dan semua orang di dalam lubang teleportasi itu telah terpisah. Inilah yang membuat Xiaoyan sekarat seperti itu," ucap dari Ding Yue. "Turnamen alam dunia dan lubang teleportasi. Lalu siapa nama orang itu?" tanya dari Liu Er lagi. "Dia bernama Xiaoyan." "Apa? Xiaoyan?" ucap dari Liu Er. "Apakah kamu mengenal Xiaoyan?" tanya dari Ding Yue lagi. "Tidak,
Aku tidak tahu, tetapi namanya sudah cukup terkenal di sini. Dia adalah salah satu dari 9 penguasa kuil kuno. Semua orang di sini tahu akan dia, dan permaisuri telah menunggunya di sini, ucap dari Liu'er. Kuil kuno. Kalau begitu, kalian harus bisa menyelamatkan Xiaoyan, ucap dari Ding Yue. Tenanglah Ding Yue, dia adalah penguasa ke-9 dari kuil kuno. Yang mulia pasti akan melakukan yang terbaik untuk menyelamatkannya. Mendengar itu, Ding Yue pun lalu mengangguk perlahan. Pikirannya yang masih kosong karena apa yang telah terjadi terlalu tiba-tiba. Kuil kuno ini terletak di tempat yang sangat tersembunyi di lautan ketiadaan. Aliansi dewa telah mencobanya berkali-kali untuk menemukan tempat ini, namun mereka tidak pernah berhasil menemukannya. Kuil kuno memang dikenal oleh seluruh dunia, tetapi tempat sebenarnya dari kuil kuno ini belumlah pernah diketahui, dan kuil kuno tidak pernah merekrut murid. Oleh karena itu, kuil kuno sangatlah terselubung atau sangat misterius, dan bahkan beberapa rumor mengatakan bahwa kuil kuno mempunyai kekuatan yang sebanding dengan aliansi dewa. Namun faktanya kuil kuno ini tidak terlalu besar, dan bahkan bisa disebut tempat yang kecil. Jumlah orang di sini mungkin hanya sekitar 10.000 orang saja. Ini tentu saja sangatlah jauh jika dibandingkan dengan 10 juta orang yang berada di aliansi dewa. Namun karena lokasi kuil kuno ini sangatlah tersembunyi, ini juga telah menyebabkan aliansi dewa kehilangan ratusan ribu orang kuat karena untuk mencari lokasi dari kuil kuno itu sendiri. Kuil kuno memang memiliki 5 aula utama. 4 diantaranya terletak di tenggara dan barat laut. Dan yang paling sentral dan paling mewah adalah istana kerajaan kuil kuno. Ada sebuah gua di istana kerajaan itu. Dan bagian belakang dari istana ini adalah sebuah tanaman yang sangat indah dan dengan kolam yang begitu indah. Bebatuan, bunga-bunga lebat dan pepohonannya juga megah. Pada saat tubuh Xiaoyan yang berbaring ditempatkan di tempat tidur kristal, sementara sang permaisuri duduk di depan Xiaoyan. Sekarang kamu bisa keluar, Ken Yun, ucap dari sang permaisuri. Yang mulia, siapa sebenarnya dia? Tanya dari Ken Yun. Dia adalah tuanmu yang ke-9. Namanya adalah Xiaoyan, ucap dari sang permaisuri. Apakah tuan ke-9 ini masih hidup? Tanya dari Ken Yun kembali. Sebenarnya aku tidak tahu, dan ini tergantung pada nasibnya sendiri. Ini adalah takdir yang harus dia lewati, ucap dari permaisuri. Mendengar itu, Ken Yun pun lalu menghela nafas, dan kemudian dia perlahan keluar dari taman setelah memberi hormat kepada sang permaisuri. Di taman istana ini hanya ada permaisuri dan Xiaoyan saja. Tuan ke-9, ini adalah kesempatan terakhirmu, ucap dari sang permaisuri. Pada saat jari-jarinya menunjuk ke arah danau di belakangnya, dan jantung di danau itu berdetak perlahan. Jantung itu lalu disimpan di dasar danau. Mudah-mudahan jantung ini bisa menolongmu, ucap dari permaisuri. Jantung itu lalu melayang di atas tubuh Xiaoyan, dan tubuh Xiaoyan pun tiba-tiba bergetar. Ada gerakan-gerakan kecil dari tubuhnya. Ketika ratu melihat ini, dia lalu membelah dada Xiaoyan dan mengeluarkan jantung di tubuh Xiaoyan dan memasukkan jantung yang baru. Detak jantung yang kuat pun terdengar sangat jelas. Tubuh Xiaoyan pun lalu berkedut. Namun masih tidak ada cahaya di matanya. Bersatulah, ucap dari sang permaisuri. Begitu suara sang permaisuri terdengar, tubuh Xiaoyan pun lalu berkedut. Dan setelah mengalami kegelapan yang sangat panjang, Xiaoyan pun akhirnya terbangun di tempat yang aneh. Setelah terbangun, dia terengah-engah. Matanya terbuka dan rasa sakit yang hebat pun sangat terasa di dadanya. Xiaoyan lalu duduk di pavilion saat ini, dan ada seseorang pria yang duduk di sebelahnya. Raut wajah pria itu sangatlah tampan dan jernih. Ekspresinya memberikan perasaan yang sangat membuat Xiaoyan nyaman. Xiaoyan, kita bertemu lagi, ucap dari pria itu sambil tersenyum kepadanya. Dia pun lalu menatap mata Xiaoyan.
yang terlihat kaget saat melihatnya. "Di mana aku? Apakah aku sudah mati?" tanya dari Xiaoyan. "Ya, sebenarnya kamu memang sudah mati, tapi ini bukanlah akhirat. Apakah kamu rela mati seperti ini?" ucap dari lelaki itu. Kemudian dia mengambil baiji dan meletakkannya di meja. "Apakah kamu menginginkan ini?" "Tidak, aku ingin membalas dendam kepada mereka," ucap dari Xiaoyan. Balas dendam. Aliansi dewa sangatlah kuat. "Meskipun kamu memiliki menara Jinsen, kamu masih terlalu bergantung kepadanya," ucap dari pria itu. "Tunggu dulu, apakah kita pernah bertemu sebelumnya?" tanya dari Xiaoyan. "Tentu saja, apakah kamu lupa? Ini sudah yang kedua kalinya. Dan mungkin kita akan sering bertemu lagi di masa depan. Tetapi itu juga jika kamu masih hidup." "Wahai pria lemah," ucap dari pria itu. "Siapa kamu sebenarnya?" tanya dari Xiaoyan. "Mereka semua memanggilku Supreme," ucap dari pria itu. Xiaoyan pun terkejut mendengar itu. Ini bukanlah yang pertama kalinya dia mendengar nama ini. Semua orang sangat hormat dengan nama ini. "Lalu apa hubunganmu denganku?" tanya dari Xiaoyan lagi. "Kamu adalah aku. Aku adalah kamu," jawab dari pria itu. "Aku adalah kamu, tetapi aku bukanlah siapa-siapa," ucap dari Xiaoyan. "Ya, kamu bisa menjadi dirimu sendiri, tetapi aku adalah kamu dan itu adalah fakta," ucap dari pria itu. "Lalu mengapa aku harus menjadi kamu?" tanya dari Xiaoyan. "Ya, karena memang kamu adalah aku. Dan kamu dan aku memiliki pemikiran yang sama. Tujuan utama dari hidup kita bukanlah balas dendam, melainkan untuk melindungi," ucap dari pria itu. "Karena kamu dan aku memiliki jantung yang sama, tujuan akhir dari balas dendam adalah untuk melindungi, bukan?" ucap dari pria itu lagi. Xiaoyan pun terdiam mendengar itu. Dan lalu tinjunya mengepal. Tiba-tiba dia memikirkan nasib teman-temannya. Apakah mereka masih bisa bertahan hidup? Dia hanya bisa mengharapkan ada sesuatu mukjizat. Tetapi kemungkinan mukjizat itu sangatlah kecil. "Senior, semua rekan-rekanku terlibat dalam kekacauan lubang teleportasi sebelumnya karena aku. Aku selalu ingin melindungi mereka, tetapi mereka mungkin bisa mati karena aku," ucap dari Xiaoyan. Suasana hati Xiaoyan pada saat ini sangatlah terpojok, sehingga ia memiliki pemikiran untuk menyerah saja. Dia berpikir kalau dia memang terlalu lemah. Namun Xiaoyan tidak mau mati seperti ini. Hanya Ding Yue, Xie Jinghui, dan si kecil Xiu yang sudah dipastikan keselamatannya karena mereka berada di dalam cincin penyimpanan Xiaoyan saat terjadi turbulensi itu. Sementara King Mu'er, Zeni, dan yang lainnya masih belum diketahui keadaannya. Ini adalah takdirku dan juga takdirmu. Kita tidak bisa melepaskan perasaan ini. Pasti sangatlah sulit untuk bertahan hidup dalam kekacauan di lubang teleportasi. Namun mungkin saja ada keajaiban, ucap dari pria itu. Setelah itu Xiaoyan lalu bertanya, "Namun kenapa Anda tidak dibangkitkan lagi?" tanya dari Xiaoyan. Ceritanya sangatlah panjang dan situasinya lebih rumit. "Seseorang penjahat telah menjeratku," ucap dari Junsang. Ternyata nama asli si pria itu adalah Junsang. Aku tahu sekarang alasan mengapa aliansi dewa ingin membunuhku. Itu karena aku adalah reinkarnasimu, bukan? Tanya dari Xiaoyan. "Benar, tetapi kamu adalah reinkarnasiku yang ke-9. Yang berarti ada 8 reinkarnasiku sebelumnya. Aku adalah generasi pertama dan kamu adalah generasi terakhir," ucap dari Junsang. "Hah? Aku seharusnya tidak mengalami ini, bukan?" tanya dari Xiaoyan. "Ini memang sulit untuk dijelaskan, tetapi bagaimanapun juga kamu telah datang ke sini. Ini adalah titik balikmu. Mulai sekarang kamu akan berjuang untuk identitasmu sendiri dan bertarung untuk dunia ini. Kamu memiliki hak untuk memberikan dunia ini perdamaian," ucap dari Junsang.
Aku ingin tahu, selama aku cukup kuat, bisakah aku membangkitkan orang yang ingin aku bangkitkan? Tanya dari Xiaoyan lagi. Ya, tidak begitu juga. Jika kamu ingin membangkitkan seseorang yang mati, hanya pertarung Dausian bintang 5 yang bisa memiliki kesempatan untuk bereinkarnasi. Tetapi jika dia tidak mencapai Dausian bintang 5, dia membutuhkan izin dari Haldus of the Underworld untuk membangkitkannya. Karena hanya dia yang memiliki kekuatan untuk membangkitkan orang yang mati di bawah level itu. Apakah kamu mengenal orang kuat yang bernama Pluto? Tanya dari Junsang. Nama Pluto sepertinya tidak asing. Xiaoyan sama sekali belum pernah mendengar nama Pluto. Aku rasa orang kuat yang aku kenal hanyalah Raja Tianzang saja, jawab dari Xiaoyan. Tianzang ya. Bocah itu bukanlah orang jahat, tetapi hubunganmu dengan Pluto jauh lebih dekat dari hubunganmu dengan Tianzang, ucap dari Junsang. Xiaoyan pun tiba-tiba memikirkan sesuatu. Apakah Pluto itu adalah putri ketigaku? Ya, Xiao Yueli, tanya dari Xiaoyan. Dalam kehidupanmu, apakah dia bernama Yueli? Ya, itu lebih manusiawi daripada Pluto. Itu nama yang bagus, ucap dari Junsang. Mendengar itu, tubuh Xiaoyan pun sedikit gemetaran. Xiao Yueli adalah Pluto. Berita ini hampir membuat Xiaoyan pingsan. Mustahil untuk menggambarkan perasaannya ini, karena informasi ini masih sangat sulit diterima oleh Xiaoyan. Lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan konten-konten gue dan video-video gue berikutnya. Terima kasih semuanya yang sudah mendukung channel ini dari awal hingga saat ini. Dan gue ucapin terima kasih banyak juga buat kalian yang sudah mendukung channel atau mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Bagi kalian semoga sehat selalu dan sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Dadah, assalamualaikum.